Assalamualaikum. Berdiri. Salam datang dulu. Pagi semuanya. Kita melanjutkan materi. Kelas mungkin minggu lalu ya. Silakan untuk kelas memimpin orasi. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Ya, oke. Jadi tidak ada yang sakit ya, jadi hadir semua ya. Oke, sebelum melanjutkan materi, mungkin Bapak akan mengabsensi hadirannya kalian ya. Oke, apakah ada yang sakit hari ini atau hadir semua? Hadir semua. Ada yang sakit ya. Oke, jadi ada yang sakit hadir semua. Oke, mungkin Bapak akan membawakan materi pada hari ini ya, yaitu materi tentang konsep ilmu ekonomi ya. Jadi di sini Bapak akan membuka materi. Sebelum melanjutkan materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian, mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Siapa yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Karena ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini secara efisien untuk memaksimalkan kesejahteraan. Oke, ada tambahan lagi? Oke, silakan. Mempelajari ekonomi juga memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan pribadi seperti investasi, tabungan, dan pengelolaan hutang. Luar biasa sekali ya. Jadi tujuannya mengapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi ya? Jadi di sini tujuannya adalah ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Itu tujuannya kita belajar ilmu ekonomi pada hari ini. Terus sebelum melanjutkan materi, di sini Bapak akan menjelaskan juga tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama adalah menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah pokok ekonomi ya. Yang ketiga, menganalisis konsep kebutuhan, kelangkaan, pilihan dan biaya uang. Yang selanjutnya menjelaskan hubungan antara kelangkaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir memberikan contoh penerapan konsep ekonomi. Jadi ini ya tujuan pembelajaran pada hari ini tentang ilmu. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti materi ya. Jadi di sini akan Bapak jelaskan dulu tentang pengertian ilmu ekonomi ya. Jadi apa itu ilmu ekonomi ya? Ilmu ekonomi secara garis besar, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang semua kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya tertentu, baik berupa barang maupun jasa ya. Ini penjelasan dari ilmu ekonomi. Ya, kita lanjut ya. Sementara itu ada 3 menurut para ahli tentang ilmu ekonomi. Jadi ada 3 ya yang menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Yang pertama itulah gambarnya itu adalah Adam Smith ya. Di sini Adam Smith menjelaskan ilmu ekonomi itulah ilmu sistematis yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sumber daya yang terbatas ya. Ini penjelasan dari Adam Smith. Dan yang kedua
yaitu adalah Aristoteles ya. Di sini Aristoteles menjelaskan cabang ilmu yang digunakan melalui dua cara ya, yaitu kemungkinan untuk digunakan dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang ya. Ini dari penjelasan Aristoteles ya. Yang terakhir ya ini adalah Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta di sini menjelaskan tentang ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari proses untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial di lingkungan masyarakat. Nah, ini adalah ketiga dari penjelasan ya para ahli. Jadi selanjutnya salah satu contoh kegiatan ekonomi. Jadi Bapak akan jelaskan di slide ini. Oke, sebelum Bapak lanjut, apa itu masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia? Bapak bertanya, siapa yang kiranya bisa menjelaskan? Apa itu masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia? Silakan, siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Oke, selanjutnya siapa lagi? Apa? Bagaimana supaya terbatas? Ya, terus ada lagi? Ya. Ya. Jadi itu ya yang disampaikan dari ada berikut tangan dulu itu. Jadi masalah ekonomi yang dihadapi manusia itu berbagai macam ya. Yang pertama kebutuhan yang tidak terbatas. Ya. Yang kedua, ilmu ekonomi teori dibagi lagi nih menjadi dua macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ya, jadi dari ilmu ekonomi teori bisa terbagi lagi, ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro ya. Jadi ini ekonomi makro. Ya, yang pertama ekonomi makro atau makroekonomi ya adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan ya. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat ya, perusahaan dan pasar. Jadi ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mengaruhi target-target ya kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan ya. Jadi ini ekonomi makro ya. Kita lihat gambarnya ya. Itu ekonomi makro. Selanjutnya ekonomi mikro ya. Ya, jadi penjelasan ekonomi mikro. Dari penjelasan ekonomi mikro secara umum, pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam pengertian kuantitas ya atau kualitas dan harga barang atau jasa di pasar. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro meliputi individu atau perseorangan dan perusahaan ya. Jadi ini penjelasan ekonomi mikro. Jadi jelas semua yang kita sampaikan ya. Paham? Yang ditanyakan ada ya. Oke. Selanjutnya nih. Selanjutnya nih contoh ekonomi mikro. Ini contoh ekonomi mikro itu permintaan dan penawaran barang ya. Contoh. Nih ya gambarnya nih. Harga cabai naik karena pasokan berkurang akibat gagal panen, sementara permintaan tetap tinggi ya. Ini contoh ekonomi mikro. Jadi contoh ekonomi makro itu adalah inflasi nasional ya. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum di seluruh Indonesia yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Contohnya ini inflasi mencapai 10% pada tahun 2020 karena kenaikan harga bahan bakar. Nah, Bapak ingin menjelaskan lagi apa sih dampaknya ketika harga BBM naik dengan harga barang? Ya, jadi begini. Ketika harga BBM ini naik, pasti harga barang dan jasa juga akan ikut naik. Karena apa? Pendistribusiannya ya, biaya pengirimannya pasti akan juga ikut naik ya. Jadi mengakibatkan harga barang
juga ikut naik. Di sisi lain, ketika harga barang naik, daya beli masyarakat akan berkurang ya. Itu penjelasan dari ekonomi makro ya. Oke, Bapak teruskan. Oke ya, jadi tadi penjelasannya. Bapak lanjut. Bapak ingin menanyakan ya, siapa yang bisa menjawab mengapa kebutuhan manusia dikatakan tidak terbatas? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Karena manusia selalu menginginkan barang dan jasa kebutuhan berubah sesuai kebutuhan dan keinginan manusia dan kebutuhan. Ya, pasti ya. Jadi dia betul sekali penjelasan ini. Tepuk tangan dulu. Menjelaskan. Oke, untuk pertanyaan kedua, mengapa manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Karena sumber daya yang dimiliki terbatas, sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Ya, betul sekali ya. Tadi itu penjelasan dari kalian. Beri tepuk tangan dulu ya. Kalian sampaikan ya. Ada yang kurang dipahami tentang materi yang Bapak sampaikan? Sudah jelas semua ya. Nah, jadi sebelum menutup materi, mungkin kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke. Kami kepahami yang mempelajari tentang manusia menggunakan sumber daya yang terbatas, memberikan yang terbatas. Dalam kegiatan ini, manusia diharapkan pada keseimbangan sehingga harus dilakukan trade-off dalam mengalokasikan sumber daya agar dapat dilakukan Dari kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya, tentang materi ekonomi ya. Jadi sebelum Bapak mengakhiri, Bapak mungkin akan memberikan tugas buat kalian ya. Jadi tugas kalian itu adalah silakan kalian cari permasalahan ekonomi yang ada di desa kalian masing-masing ya. Jadi dikumpul untuk materi selanjutnya ya. Jadi tugas kalian saya. Untuk selanjutnya mungkin itu sekian materi yang Bapak sampaikan. Bapak ingin menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan.